Ambon, ibu negeri, tanah Maluku. Di pinggir laut tempat kita bersatu. Dilihat dari jauh gunung Salahutu. Beta ingat, beta dahulu di situ. Apa tempo beta lihat engkau lagi. Oke, kembali lagi di Beranda Ami. Yes, Tapi betul. kali ini sangat berbeda karena Ami dan Yazid bersyukur banget bisa berkunjung di kediaman Bapak Adang Darajatuh. Spesial. Terima kasih Pak Adang. Saya yang terima kasih. Boleh. Bisa bertemu pemain piano yang hebat. Terima Organ kasih. yang hebat. Boleh main-main ke sini. Oh, tenang. Emang kebetulan rumah ini menjadi pusat permainan. Permainan cucu-cucu ya. Cucu-cucu. Termasuk kita. Iya, tapi sebelumnya Yazid mau bertanya dulu nih. Tadi Yazid mau nanya apa ya? Iya, Yazid? tadi saya mau tanya kan Apa? lagunya lagu Ambon nih. Iya. Asik kok iya. Enggak, belum ke situ, Zid. Belum ya? ke situ. Apa? Tadi Mau katanya nanya mau apa? bilang Apa mau ya? manggilnya apa? Oh iya, mau manggilnya apa? Boleh Ya. opa atau bapak atau mas? Aku kalau panggil mas-mas malu, aku udah tua. Panggil Aki aja. Cium tangan deh kalau gitu. Iya, cium tangan. Cium tangan. Terserah mau apa? Terserah. Abang boleh, biar gua makin muda. Iya. Oke, panggilnya Abang. Iya. Abang deh, abang yang keren. Iya, karena udah lama di Jakarta. Iya, benar. Jadi Abang dari Adang. Abang Adang, musik yang Abang suka itu Iya. kayak gimana sih? Aku termasuk suka musik yang pop, yang saat itu lagi in, aku nyanyi. Oh, yang lagi viral-viral di cuman medsos itu. kalau yang masa lalu, Ya. itu kayak tadi Kota Ambon Ya. dan sebagainya. Apa? Ada apa itu ya Pak? Kenapa suka dengan lagu-lagu Ambon? Apa keindahannya? Kebetulan atau- saya bertugas di Ambon waktu Saat polisi. itu. Waktu polisi. Tahun 80-an begitu. Oh, tahun 80. Begitu indahnya Ambon ya. Iya. Saya bisa berenang dengan hiu. Wah. Saya bisa berenang dengan kura-kura yang segede tampah gede gini. Gede banget ya. Iya, iya. Dan yang paling seneng saya kalau udah diving. Cerat, udah sekitar 60 meter. Wow. Udah tuh ketemu semua macam-macam yang Hewan-hewan itu ya? tidak bisa dilihat semua orang. Oh, waduh. Tadi itu Pasti kura-kura bagus banget, iya. besar dan sebagainya. Jadi ya sekalian titip deh, tolong dijaga baik-baik. Tolong dijaga dijaga kita. baik-baik. Ya, Benar. karena betul-betul kita kalau bicara tentang alam, Iya. udah nggak ada yang ngalahin. Luar biasa Apapun ya. juga ada di Indonesia. Oke, Abang Adang, mungkin ada lagu yang menjadi soundtrack selama hidup ini, maksudnya ada lagu yang berkesan. Yang setiap momen Yang diingat-ingat momen, sama iya. Bapak gitu. Sebetulnya itu lagu menarik ya, yang cuman karena saya nggak bisa nyanyiinnya, ya. Kayak itu Mother, How Are You Today? Karena saya begitu terkesan dengan ibu saya yang begitu baik Luar biasa. dan sebagainya. Mother, How Are You Today? Is it Jangan ntar aku nangis. Udah. Ya pokoknya itu lagunya Mother How Are You Today. Itu yang paling berkesan. Ya. Nah selain kegiatan di politik, sosial, hobi, Abang Adang ini apa nih di luar itu? Nah mungkin nanti boleh suatu saat ketemu anak-anak Budi Tomo, anak-anak dulu saya SR ya, dulu Iya. namanya sekolah rakyat dulu ya. Bukan SD ya. Bu? Nah, saya dari kecil itu udah jadi ketua perkumpulan bola, namanya Bocil. 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 Itu tahun berapa Bang dibuatnya?
Jadi saya umur lahir tahun 49 itu saya udah mulai main bola umur berapa ya? Sekitar 12-an gitu ya main bola ya. Oh, oke, iya, iya. Itu kebetulan rumah saya dulu deket SMOA. Sekolah Menengah Olahraga Atas. Dulu ada semua. Oh. Jadi itu di khusus situ olahraga. Olahraga. Jadi di situ saya udah mulai jadi ketua bola, Ya. ketua main sepeda. Terus sampai besar saya sampai hari ini kalau mau berbicara tentang olahraga ya saya ketua golf Budi Utomo. Ketua golf. Ya. Oke. Ketua golf Budi Utomo. Kalau olahraga ya. Ya. Tapi banyak organisasi-organisasi lain yang saya pegang. Oh, ada lagi berarti selain itu, Pak? Ya ada. Ya, saya pembina angkat besi Indonesia Oke. yang melahirkan Eko CS Wow. yang sekarang dipegang oleh Pak Rosan ya. Karena Ya. saya udah merasa tua, ya saya berikan kepada yang muda. Tapi bahwa mulai dari anak-anak yang sekarang muncul itu dulu bimbingan-bimbingan saya. Jadi kalau bicara tentang itu ya, ketua golf Budut, lalu Ya. pembina angkat besi, pembina motor antik Indonesia. Motor antik. Wow. Apa tuh Pak koleksinya itu Pak kira-kira Pak? Wih, pokok mulai motor-motor tahun 40-an lah. Wow. Antik. Suka. Suka. Ntar kalau lagi pas kumpul ikut ya. Saya Udah diajak. Udah join naik tiba-tiba. Sespan. Yang saya pakai kiri itu. Keren. Oke. Tapi kalau jogging nge-gym kayak Olahraga gitu-gitu. gitu-gitu ada. Nah, saya berterima kasih kepada Allah ya. Iya. Saya terus terang aja setiap habis sholat jam 5 itu, 2 jam itu saya nggak boleh diganggu. Oke. Mungkin dilihat di itu kan di aula tadi. Iya. Iya. Saya itu 2 jam ya, setengah jam jalan, setengah jam sepedahan, Iya. lalu yang lainnya mulai dumbbell, terus sit up. Iya, iya, iya. Iya, di sosmed saya juga sering lihat Bapak sering olahraga Sering pagi. Iya. ya, itulah. Abang. Jangan Bapak lagi udah. Terus kita juga lihat Abang sering banget nyanyi, ya kan? Di sosmednya nyanyi lagu-lagu. Wow, emang suka banget. Emang dari kecil juga suka Iya, nyanyi. jadi kebetulan kita dulu punya band. Oh, Karena rumah Punya band. karena rumah kita di Gandaria, nama iya. band kita Ria Ganda. Oh, oke. Di Bali kerja Ria Ganda. Ria Ganda. Jadi yang Iya, tadi iya, saya iya. cerita rumah saya di Gandaria tuh di pojok yang saya sekarang jadi Iya. rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Iya. Itu di situ tempat kumpul. Karena kebetulan Bapak dulu tuh senang ngumpulin anak-anak. Oh, oke. Lebih-lebih kayak sekarang nih kalau lagi musim puasa begini, Iya. Iya. Bapak tuh bikinin tenda-tenda. Jadi sekitar rumahnya situ yang seumur-umur kita itu suruh tidur di situ di tenda-tenda. Oh, jadi sambil nongkrong gitu di situ. Iya. Wih, Udah senang anak nongkrong ya. Sampai sekarang juga jadi anak Tapi nongkrongan nih. waktu di band ada main alat musik atau Saya penyanyi. penyanyi? Wah, Memang. benar. Tadi Dari awal kita udah lihat ya. Kalau dibuka di Facebook pada saat pertemuan alumni Budut, bisa tuh dilihat Pasti. nanti suatu saat. Nyanyi Saya ya. nyanyi dengan kaos 67. Orang nanya apa nih 67? Oh lulusan 67. lulusan 67. Luar biasa. Oke, kita mau dengerin suaranya Abang Adam lagi. Dengerin. Apa nih kira-kira lagu yang sekarang? Kita mau nyanyiin lagu Balada Pelaut. Oh, Dorang bilang pelaut obrak cinta, dompet sok kosong, baru ingat pulang. Mana jong, mana pecinta, mana jong, mana pecinta, so semua kita pe punya, ngana so minta. Kita balik ngana so lain, kita balik ngana so kaweng, jikar kanan paya kondios, cari lain. Aduh kacau cari lain. Jikar kanan Paya
akan diam. Dengerin ya. Jangan cari yang lain. Ini kok lagunya kayak Eis. Eis keramukan heula. Opening. Oke, balik lagi kita sama Abang Adang. Yeah. Kita mau dengerin ceritanya Abang Adang masa-masa waktu menjadi akpol, anggota polisi. Ini menarik ya. Boleh ya saya lebih mendalam boleh, nih. boleh. Orang tua dulu itu paling senang anaknya 2. Ya. Jadi insinyur, kalau nggak jadi dokter. Dokter, iya betul. Nah, ini dulu. Jadi waktu saya bilang saya mau masuk ke polisi, bapak nanya, "Apain jadi polisi?" katanya. Ya. Jadi ya saya beruntung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, Tuhan Yang Maha Esa. Begitu diumumkan saya Akmil masuk, Akpol masuk. Wow. Nah, Aku masuk. masuk. Nah, ini lucu ini orang Iya. tua. Luar biasa nih. Pertanyaannya yang dulu ngelarang kan, akhirnya Iya. gini, ya kalau udah dua-duanya lulus, yang penting yang deket dari rumah yang mana ya? Sukabumi, saya bilang Akpol masih di Sukabumi. Udah deh masuknya ke Akpol aja. Ini real kejadian ya. Oh, oke, Karena oke. orang tua dulu tuh cita-citanya Iya, iya. anak-anaknya kalau nggak insinyur, Iya. dokter. Jadi bapak dulu kebetulan jaksa tinggi ya di Jawa Barat, dia penyantun dari perguruan-perguruan tinggi. Iya. Jadi dia maunya anaknya kalau nggak ke ITB, ke Unpad. Udah itu. Unpad. Nah, Akbil lulus, Akpol aku lulus. Begitu berangkat kita, pertama kan pendidikannya di Magelang. Iya. Naik kereta kan, paling sedih saya. Kenapa? Begitu kiri kanan kok bapak sama ibu saya nggak ada ya. Orang lain nganterin ibu Iya. bapaknya. Oh, orang tua pada Ternyata nganterin. dia masih kesel juga. ternyata gitu. Jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Lucu itu. Tapi didikan orang tua tuh gimana, Pak? Abang, keras atau disiplin atau bagaimana? Saya senangnya bapak sama ibu itu dia ini memainkan antara keras dan tidak gitu ya. Oh, oke. Oh, Ya, fleksibel. fleksibel ya pada saat Iya, dia keras. Tapi yang pasti bapak orangnya sangat-sangat disiplin ya. Iya, Jadi iya. terus terang yang menarik orang nanya loh, Pak Adang maaf ya, masih seger-seger aja. Saya ingat tuh waktu kecil, pokoknya suruh duduk bertiga tuh. Iya. Ada level tan ya, minyak ikan tuh kalau Iya, dulu ya. iya. Terus kalak tuh, sekarang apa nggak tahu. Untuk kalsium kali ya. Iya. Buat tulang itu ya. Ya, untuk tulang. Terus ya vitamin. Nah, kalau udah itu boleh keluar rumah untuk sekolah. Jadi harus minum dulu semuanya ya. Minum semua Iya. dulu. Iya, jadi ya dirasakan ya setelah dewasa. Dan Oke. sebagainya. Iya. Saya minum air putih aja. Kalau air putih saya seumur hidup. Oh, seumur hidup ya. Sampai hari ini minum saya hanya air putih. Oh, oke. Ya, Jit ikutin. Saya coba deh Pak, biar kayak Bapak nantinya. Udah telat ya? belum telat. Kalau Akpol itu kan terkenal dengan disiplin ya, Abang. Tapi ada nggak cerita-cerita lucu waktu semasa Waktu pendidikan mungkin. pendidikan? Yang satu yang pasti yang paling lucu ketemu ibu. Oke. Ini cerita yang kita tunggu-tunggu ya. Itu ya, Gimana? seorang istilahnya sersan taruna. Iya. Itu kita diajarin kan sebagai prajurit gimana, sebagai sersan gimana, sersan mayor gimana, di Iya. mayor. Iya. Baru kita lulus sebagai, kalau dulu letnan 2, sekarang inspektur ya. Nah itu kita punya kewajiban jaga monyet. Jaga Jadi monyet. itu Gimana kan itu? kalau zaman dulu seperti sekarang di istana tuh ada gardu kan, gitu. Iya. Nah kita kan jaga begini. Oh, Jaga gitu kan. ya, yang jaga oke, standby. oke. Iya. Nah, terus aku lihat kok ada cewek nih bolak-balik cantik nih gitu. Terus kita nanya kiri kanan kebetulan saudaranya dia itu satu liting sama saya. Dia bilang kok ada cewek nih. Oh itu keponakan saya. Kesana dong. Gitu. Nah, Mulailah mungkin pendekatan. kalau buka itu ibu lebih hebat di Instagramnya CNN. Apa itu, Bang? CNN Cek Nunun itu. Oh, oke. Itu
pengikutnya lebih banyak dari saya. Lebih famous deh, lebih famous. Nah, itu kalau cerita pribadi, tapi Iya, kalau iya. cerita lain ya banyak lah. Hal-hal yang berhubungan ya pendidikan. Tapi yang menarik kan yang kita obrolin yang menarik-narik gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau biasanya nih pas masih muda, polisi-polisi muda ini, biasanya tuh pas libur ada nongkrongnya juga atau gimana, Bang? Ya ada. Dan kebetulan kalau berbicara perwira muda, saya ingin bercerita, orang pernah nanya, Pak Adang selama jadi polisi paling menyenangkan sebagai apa? Sebagai kapolsek. Karena kapolsek itu oke. dekat dengan masyarakat, Ya. dekat dengan anggota dan sebagainya. Gitu. Iya. Berarti pada saat dulu pakai seragam tuh, apalagi lagi masih pendidikan pun, itu banyak cewek-cewek yang goda-godain juga nggak Pak kira-kira? Kali gitu ya kan? Sekarang aja masih banyak yang goda. Waduh. Ini nggak kelihatan ibu kan? Nggak kelihatan ibu. Ibu udah tahu. Oke, baik. Harus transparan semuanya, nggak boleh gitu, Jit. Oh iya benar. Iya, gitu. Ya Jit mau nanya apa sama Abang? Apa? Yang banyak yang godain nggak? Ada banyak yang godain berarti tak? Nggak ada lah. Tetap aja dikulik ya. Iya kan biasa kan dulu kan emang anak-anak. Oh Taruna Perempuan, nih? iya. Oh Taruna ya banyak loh. Apalagi kan, wah Taruna nih, wah polisi Iya. nih nanti, wih. Saya jadi apa? Halo dek. Biasa kan gitu dulu. Genzi gitu kan gitu Pak, bener. Sampai Iya. sekarang sih kayak gitu perempuan. Iya, ya memang sih. Ya apa ya? Maaf ya. Ya kebetulan ya memang dengan penuh disiplin, rapi dan sebagainya. Gagah ya. Gagah perkasa. Gitu. Makanya cewek-cewek pada suka. Strateginya Abang buat dapetin ibu tuh gimana? Strateginya tadi kan, Iya. udah kena keponakannya, ya aku minta diajak ke PDKT. rumahnya. Oh, langsung Langsung. auto ke rumah nih. Rumah udah kata. Wow. Ini yang bener gini. Iya, begitu sih, Jangan emang. dideket-deketin aja ya kan. Digodain. Langsung datengin ke rumah. Oke deh. Jadi artinya kemarin saya ulang tahun pernikahan yang ke-55 tahun. Oh, wow, selamat Abang. Selamat abang. Happy anniversary. Februari anniversary. 17 Iya. kalau nggak salah. Wedding anniversary. Luar biasa. 55 tahun. Gokil deh. Ya Jit mikir ya. Ya udah. Terpukau. Terpukau. Kita mau nyanyi lagi ya Bang. Ya. Lagu ini salah satu lagu lama juga. Tapi sampai hari ini juga senang dinyanyiinnya. Masih banyak yang senang. Sad song cuma enak. Kenapa Abang memilih lagu Kisah Sedih di hari Minggu? Kisah sedihnya kalau lagi nggak ada temen. Oke. Penyesalanku semakin dalam dan sedih. Yang serahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi. Hanya mimpi. Kisah sedih di hari Minggu yang selalu menyiksaku. Ku takut ini kan ku bawa sampai mati. Ku takut ini kan ku bawa sampai mati. Wilujeng Sumbi. Oke Abang. Siap. Jadi semasa menjadi polisi itu, Abang kan ditugaskan di mana-mana Ya. aja nih. Nah, ada nggak lokasi yang berkesan di mana
boleh diceritakan? Hampir semua berkesan. Karena saya cinta kepada polisi. Tapi ada beberapa hal lah yang paling senang saya sebagai Kapolsek Kebayoran Lama ya. Oke. Karena Kapolsek ya Pak, bukan dari pas bintang 1. Karena ya mungkin bohong kali Pak, ada enggak. Tapi saya terus terang jujur, saya senang sekali jadi Kapolsek. Kenapa? Karena apel saya ambil sendiri, ketemu anak-anak anggota. Iya. Lalu apa yang saya inginkan? Saya misalnya daerah ini harus aman ini malam. Daerah sini ada acara ini. Itu jadi kedekatan dengan anggota itu dekat sekali gitu. Kan makin tinggi kita Kapolres, Kapolda, lebih-lebih terus saya sebagai Asrena, sebagai Wakapolri, udah lebih kebijakan gitu. Kebijakan aja lebih berbicara otak. Kalau Kapolsek tuh otak dan fisik gitu. Ya, karena ya tiap malam saya selalu ada di RT RW. Benar-benar silaturahmi. Bersilaturahmi. Enak. Orang bilang susah, enggak. Karena kita kalau RT RW itu dikasih kopi, walaupun nggak pernah diminum juga kopi, mintanya air putih aja. Dikasih makanan. Lebih di daerah Kebayoran Lama kan, makanannya makanan asli Betawi gitu kan. Jadi lucu. Jadi Asli Betawi. Nasi uduk. Nasi uduk. Ya jangan main-main loh. Paling enak makanan asli Betawi loh. Iya. Bendang itu, bandeng hitam. Iya, Bandeng. Ikan bandeng. Jadi ya, saya terus terang di Kapolsek senang sekali karena nggak seperti sekarang kan. Kapolsek Kebayoran Lama itu dulu membawai yang sekarang Polsek, ada Polsek Ulu Jami, ada Polsek apa-apa. Kalau dulu kita Polsek Kebayoran Lama itu mulai dari Pondok Indah yang masih pohon karet sampai ke Permata Hijau yang masih lapangan-lapangan. Terus kalau daerah selatannya mulai dari Pelbak, nggak tahu kali Pelbak ya apa, tempat sampah kan, itu sampai kota Tangerang. Nah di tengah-tengah itu masih banyak ahli-ahli atau jago-jago jagoan-jagoan yang disebut dengan mat hitam. Dulu kan terkenal tuh mat hitam sebagai tinggal di situ Pak. Itu daerah mat hitam dulu tuh. Iya. Jadi orang mungkin sekarang nggak ngerti anak-anak muda cerita tentang mat hitam ya, jagoan. Ya, maaf. Tanya-tanya deh. Orang yang tua-tua Terus saya banyak di Jakarta, tapi tadi pertanyaan kan yang menarik. Lalu saya ke Ambon. Nah, tahun 80-an lah saya ke Ambon. Ya indahnya Ambon ya. Jadi betul-betul. Pernah ke Ambon nggak? Pernah. Saya di Tantui. Kami nggak nyampe sana sih tapi. Jadi enak sekali, bagus. Terutama wisatanya ya. Wisatanya menyenangkan sekali dan ya untuk saya selama di Ambon kerjanya kalau udah Sabtu Minggu diving. Wow, asik banget. Oh iya. Tapi abang makan rujak natsepa juga nggak? Oh iya dong. Dulu tuh natsepa itu ya cuman satu-satunya. Yang saya pikir sampai sekarang mungkin turunannya itu. Dulu itu cuman ada di satu pohon. Lalu dia di bawah pohon situ jualan. Nanas ini. Tapi itunya apa? Dicampur kacang gedenya yang enak ya. Ini tumbuk itu. Amin tahu. Dia tahu. Masuk ke Poso dulu. Di situ ada tempat itu soalnya sekolah polisi Poso. Terus baru ke Natsepa. Gitu. Oke. Oh ini kan berarti kan masih di Ambon. Kalau ada lain tempat lain apa di Bandung pada saat ini? Nah di situ udah jadi Kapolda, udah Kapolda Jabar. Udah fokus kebijakan-kebijakan. Iya. Ya, kembali tadi yang paling menarik, ya saya sebagai Kapolsek lah. Kapolsek itu betul-betul dekat dengan masyarakat. Karena istilah di polisi, Polsek itu backbone-nya polisi. Jadi istilah kita, ya semua permasalahan harusnya selesai di tingkat Polsek. Atas itu kebijakan saja. Itu yang paling mungkin momen yang paling Bapak senengin. Ya, istilahnya kan tuh ujung tombak Polri. Tapi ada momen nggak abang yang nggak bisa dilupain sampai hari ini? Di sana yang paling tidak dilupakan yaitu terutama, maaf ya,
Karena itu kan daerah perbatasan antara daerah-daerah slum gitu ya, Iya, sama kota gitu. Itu Oke. sering kejadian-kejadian ini, Kejahatan. kejahatan-kejahatan. Jadi kerjaannya kita tuh malam nungguin tuh. Ya saya nggak nyebutin lah, ada kelompok-kelompok tertentu yang memang target kita gitu. Iya, iya, Oh, iya. bahkan Bapak tahu dulu target-targetnya ini. Tahu lah kalau Daerah nggak tahu. sini. Iya. Oh, nanti bisikin Pak di mana? Siapa tahu saya Anak Ulu Jami, anak Ulu Jami. Iya, saya ada Ulu Jami soalnya Pak. Jadi saya kira tahu kenal kan orang dulu di situ. Oke. Ya 3 lah kalau memang yang lain banyak ya. Jadi yang menarik Polsek, lalu sempat di Ambon, Di Ambon dan Bandung Kapolda juga ya. Jabar. Iya. Oke. Nah, pas Purna, Hmm. Bapak jadi anggota dewan. Hmm. Kalau memang sebenarnya tidak kepikiran jadi anggota dewan, Bapak bakal melanjutkan apa? Saya berorganisasi. Oke. Yang Fokus di ternyata organisasi. sampai hari ini masih tetap saya pegang gitu Masih ya. tetap jalan ya. Terus terang saya berorganisasi itu kenapa saya selalu ngajak anak-anak berorganisasi. Karena di situ diajarin tentang leadership, Leadership, tentang disiplin. manajemen, disiplin dan Iya. sebagainya. Nah itu ya kalau ditanya apa sih gitu, ya saya tak pasti berorganisasi dan yang pasti juga mungkin kerja dan sebagainya. Apapun juga kan hidup ya memerlukan juga kan pensiun kan, jadi perlu ada Iya. tambahan untuk Tambahan. kita bisa bekerja gitu. Oke. Abang Adang ada pesan nggak nih untuk masyarakat Indonesia di tengah kondisi yang seperti sekarang ini nih, lagi genting kan ekonomi dan keamanan negaranya. Ya kalau untuk saya titip kepada masyarakat, Indonesia adalah suatu negara yang begitu indah, ya majemuk dan sebagainya. Dalam situasi kondisi global ya yang sekarang terjadi, yang penting mari kita sama-sama ingat bahwa perpecahan atau salah paham itu hal yang dapat menimbulkan kejadian-kejadian yang kurang baik. Ya. Nah, oleh karena itu tetap kebinekaan, ya persatuan dan sebagainya itu harus tetap dijaga. Apa yang intinya? Kalau untuk saya ya bahwa inti dari suatu maaf ya agak ini teori pribadi saya, Ya. inti daripada suatu bangsa itu ya keluarga. Yes. Jagalah keluarga baik-baik. Ya, istilah saya selalu kalau saya kemana-mana, kalau keluarga baik, RT baik. Ya. RT-nya baik, RW-nya baik. baik. RW-nya baik, kelurahannya baik. Lalu sampai Ke dengan gubernur, pemerintah pusat jadi baik. pusat. Jadi kembali lagi ke Dari pusatnya dari kecil dulu ya keluarga. titipan kepada masyarakat dengan situasi politik, ekonomi, sosial budaya, masalah keamanan. Mari kita bersama-sama untuk saling menjaga agar Indonesia semakin maju, semakin besar dan menjadi negara yang terus terang gemah ripah loh jenawi, ya, memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Yes. Terima kasih Abang Adang. Saya terima kasih. Sama-sama. Dan Boleh berkunjung ke sini, Iya. main ke sini. Luar biasa Terus ini. terinspirasi juga dari ceritanya Abang gitu kan dari masa kecil sampai hari ini. Saya yang terima kasih dong. Sama-sama. sama deh Pak, kalau gitu. Bapak juga terima kasih. Oke, lagu terakhir ya. Ini kita spill Instagramnya Abang, ya kan? Bisa kita spill. Ada lagu yang Abang nih kayaknya senang banget lagu ini. Malam ini Ini kalau aku udah di atas panggung nih berat nih. Hah? Tak Kita nggak ada megang mic, megangnya tiangnya. mening seperti malam-malam yang sudah. Oke, semuanya. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang banyak duit yang mencintai aku apa adanya. Everybody sing the song. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku.
Assalamualaikum.